Makanya mungkin sama ya, hampir sama dengan kalangan sufi. Di sufisme ini sendiri setiap hari adalah hari raya gitu. Jadi semua harus harus bahagia, harus menghilangkan kebencian, menghilangkan ego gitu ya, mengurangi lah kalau tidak bisa gitu. Itu proses kemurnian gitu ya, kemurnian fitrahnya sebagai manusia, diri kita pribadi gitu ya, diri kita sendiri, kembali ke dalam diri kita sendiri. Selama ini kita hidup hanya menuruti ego gitu ya, apa yang diberatkan oleh orang lain, apa yang diomongkan orang lain, mungkin tentang gengsi, tentang sosial, masalah status sosial atau apapun, menuruti keinginan yang ada di luar dalam diri kita. Nah, ketika kita kembali ke dalam diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, kita menemukan sucinya kata hati kita. Itu adalah Idul Fitri bagi saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalangan rahayu. Selamat datang di channel Wayang Coach Chris. Ketemu lagi dengan saya Jo Batara Surya. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang Idul Fitri ya, di malam yang berbahagia ini, di malam yang penuh berkah ini. Sebelumnya saya ingin mohon maaf minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri dalam makna ketika dipahami dalam kacamata leluhur Nusantara gitu ya, atau dalam ajaran Sunda juga gitu. Idul Fitri ini mengandung arti sama aja dengan dalam agama Islam sendiri ya, cuman hanya berbeda dengan penyebutan nama lah atau istilah dan lain-lain, tapi secara hakikatnya sama, kembali kepada kesucian gitu ya, kembali kepada wiwitan kita yang suci gitu ya. Kita sebagai makhluk spiritual atau makhluk yang cahaya sebenarnya, kita lahir ke dunia ini dengan proses puasa, menjadikan pembersihan segala kotoran lah ya, kotoran hati, sehingga kita bisa kembali menjadi fitri kalau dalam agama itu ya, kembali suci. Dalam makna leluhur Sunda, kembali suci ini sendiri itu itu menjadi sebuah prinsip gitu ya, atau bahasanya itu menjadi sebuah prinsip bahwa kembali kepada wiwitan itu udah menjadi satu gaya hidup gitu, atau harus terus menerus gitu ya, kembali ke wiwitan, kembali ke awal gitu, menjadi spirit gitulah, intinya seperti itu, menjadi semangat kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus kembali seperti bayi gitu ya. Kembali seperti bayi itu seperti apa? Bayi tidak mungkin untuk berkata kasar gitu ya, atau membenci gitu ya. Bayi membawa kebahagiaan gitu ya. Kalau ini bayi senang, kita ikut senang gitu ya. Ketika bayi kita sakit ya kita ikut sakit gitu kan. Nah, itu kembali menjadi manusia yang seperti itu, manusia yang dirindukan, manusia yang disayangi, penuh sayang, penuh kasih sayang. Ini kembali fitri secara hakikat dalam pemikiran kesundaan seperti itu. Dan secara pemikiran saya pribadi gitu ya, saya mengambil itu dalam pemikiran tokoh budayawan Sunda juga gitu ya. Tapi kalau secara pemikiran saya pribadi, kembali ke dalam fitrahnya atau sucinya itu sendiri, bagaimana kita mengembalikan satu proses kemurnian gitu ya, kemurnian fitrahnya sebagai manusia, diri kita pribadi gitu ya, diri kita sendiri, kembali ke dalam diri kita sendiri. Selama ini kita hidup
hanya menuruti ego gitu ya, apa yang diberatkan oleh orang lain, apa yang diomongkan orang lain, mungkin tentang gengsi, tentang sosial, masalah status sosial atau apapun, nurutin lah, menuruti keinginan yang ada di luar dalam diri kita. Nah, ketika kita kembali ke dalam diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, kita menemukan sucinya kata hati kita. Itu adalah Idul Fitri bagi saya gitu. Makanya mungkin sama ya, hampir sama dengan kalangan sufi. Di sufisme ini sendiri setiap hari adalah hari raya gitu. Jadi semua harus harus bahagia, harus menghilangkan kebencian, menghilangkan ego gitu ya, mengurangi lah kalau tidak bisa gitu. Itu menjadi satu proses kehidupan gitu. Apakah itu mudah? Itu pasti susah. Jujur saya pun sendiri, saya sering terjebak dengan amarah, dengan apa itu selalu, karena saya selalu mungkin ya, dengan memikirkan logika ini nggak masuk akal, dengan hal-hal seperti itu, perbuatan seperti ini, seperti itu, ini nggak masuk akal, sehingga akhirnya kecewa dan marah, dan akhirnya apapun itu selalu, dan itu terulang terus-terusan. Cuman kan lagi-lagi ketika kita kembali ke diri kita sendiri, kita mencoba merenung lagi, kita ngawening lagi, kita menemukan bahwa yang kita rindukan adalah kesucian itu sendiri, kebebasan maksudnya. Kesucian itu kan bermakna ketika di dalam diri kita sendiri kita merdeka, kita suci, kita menjauhkan gitu kan kata iri, dengki, benci dan sebagainya. Kita kembali menjadi fitrah, haknya manusia, mempunyai amanah, mempunyai kesabaran, mempunyai kedermawanan, mempunyai kasih sayang. Itu haknya manusia, itu fitrahnya manusia gitu. Kalau walaupun di dalam diri kita ada satu ya yang selalu mengajak kepada keburukan, dan itu menjadi satu penyeimbang gitu kan dalam hidup kita. Nah, ini menjadi sebuah proses gitu. Jadi akhirnya hari Idul Fitri ini sendiri saya maknai, saya ingin kembali ke dalam diri kita sendiri, diri saya sendiri. Ya, semoga kita semuanya ya kembali ke fitri, menjadi kalau dalam Islam itu sendiri lebih mengenal lagi kepada jiwa soulnya Rasulullah gitu, atau jiwa Rasulullah yang murni, yang suci gitu kan. Berdekatan lah seenggaknya, walaupun kita nggak mungkin gitu ya dengan siapa kita gitu kan, kita bukan siapa-siapa. Saya pribadi apalagi gitu, saya bukan siapa-siapa, tapi ada satu energi tarikan yang ingin mendekati ke sana gitu kan, menjadi jiwa-jiwa Rasulullah yang bening, yang hening, yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan adab, akhlak mulia Rasulullah gitu. Itu kembali kepada fitri gitu, kepada hari Idul Fitri gitu, hari yang suci gitu. Ya, mungkin itu sebuah pemahaman dari saya. Semoga berkenan, dan mohon maaf lagi, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya dari pementasan wayang kucris. Pastinya banyak salah, banyak yang tersinggung mungkin, atau saya salah kata, atau karena saya terbawa emosi mungkin tersinggung atau apapun. Saya dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga dipenuhi keberlimpahan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan untuk semuanya yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.